Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 689 Raja Laut Kizi. Raja Hiu Laut kembali pada hari ke-8, dan pada saat yang sama membawa kembali bagan yang terbuat dari kulit hiu dengan diameter 2000 mil laut. Cakupan bagan ini sangat luas, dan semua pulau ditandai di atasnya, termasuk beberapa pulau yang sangat besar, banyak di antaranya lebih besar dari Pulau Bulan Sabit. Tang San langsung memberi Raja Hiu Laut 5 platformasi Dewa Laut sebagai ucapan terima kasih. Dia tahu betapa berharganya bagan ini. Di lautan biru yang tak berujung, klan laut itu vertikal dan horizontal, bisa dikatakan sulit untuk menggambar peta laut seperti itu melalui eksplorasi. Dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hanya ras seperti klan hiu laut yang memiliki kecepatan tinggi dan wilayah laut yang luas yang dapat memberinya peta seperti itu dalam waktu singkat. Raja Hiu Laut Louis mengatakan kepadanya bahwa ini sebenarnya dikumpulkan dari beberapa suku kuat dari klan hiu laut. Untuk klan hiu laut, sangat penting untuk mengenal daerah laut sehingga mereka dapat memangsa. Tang San menyimpan peta laut yang berharga, dan ketika dia kembali, dia bisa menggunakan peta laut ini untuk berdiskusi dengan Mei Gongzi dan organisasi Redemption Organization bagaimana melakukan migrasi manusia. Dengan kedatangan Raja Hiu Laut, kepala klan Segel juga datang. Ini adalah kekuatan Raja Iblis teratas. Klan Segel dan klan Walrus ramah, tetapi mereka sangat memusuhi klan Hiu Laut. Namun, dalam konteks penyelesaian wabah laut, itu tidak akan menjadi pertarungan. Raksasa laut juga memiliki utusan yang datang, itu adalah Feng Hao Douluo tingkat Raja Monster dari raksasa laut yang telah ditemui Tang San. Ini membawa berita bahwa raksasa laut akan datang sendiri, tetapi karena tempat tinggal mereka jauh, itu membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Raksasa laut dikenal sebagai pilar laut menembus langit. Ada total 5 raja raksasa laut, duduk di daerah yang berbeda, dan mereka semua kuat di tingkat Raja Iblis besar. Kali ini, orang yang datang sendiri adalah Raja Raksasa Laut terkuat, Raja Pilar Tengah yang dikenal sebagai pilar utama. Dan raja berikutnya yang datang adalah seorang wanita, dan dia sangat mirip dengan manusia. Ratu Putri Duyung, juga dikenal sebagai keberadaan Raja Sirene. Raja Kraken ini memiliki tubuh bagian atas manusia, ekor ikan di tubuh bagian bawah, dan panjang total sekitar 4 meter. Di antara banyak klan laut yang telah dilihat Tang San, yang memiliki afinitas terkuat untuk elemen air juga besar monster Feng Hao Douluo tingkat raja. Tidak diragukan lagi, solusinya untuk wabah laut telah mengkhawatirkan seluruh samudera biru yang tak berujung. Ketika hari ke-15 akhirnya tiba, ada puluhan ribu klan laut yang kuat di laut dekat Pulau Bulan Sabit, dan ada ratusan klan laut dengan kekuatan di atas tingkat Raja Iblis. Untuk sementara waktu, darah di area ini seperti pelangi, dan seluruh area laut dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, klan laut yang kuat terlihat muncul dari laut, melayang ke udara. Raja Paus Laut terbesar itu sendiri seperti sebuah pulau, mengambang di tempat yang jauh, dengan panjang tubuh 200 meter, itu pasti salah satu keberadaan terbesar di antara kehidupan laut. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa garis keturunan Paus Laut tidak terlalu kuat di lautan biru yang tak berujung, dan Raja Paus Laut itu sendiri hanya pada tingkat Raja Iblis. Kecepatan Tang San dalam membuat lempeng formasi Dewa Laut dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Hal yang paling banyak dia habiskan setiap hari adalah menekan kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja menyerapnya, kedatangan begitu banyak klan laut yang kuat dapat mempromosikan kondensasi terus-menerus dari kekuatan keyakinannya, dan itu wajar untuk berubah menuju kesadaran ilahi. Sedemikian rupa sehingga Tang San harus kembali ke lembah emas secara berkala untuk membuat piring formasi, mengkonsumsi kesadaran spiritual, dan kemudian kembali. Akhirnya, di laut di kejauhan, 2 semburan darah meledak ke langit, dan seluruh samudera biru yang tak berujung bergetar sedikit. Tang San, yang sedang duduk bersila di pantai di tepi laut, juga membuka matanya dan melihat ke kejauhan. 2 kolom air besar naik ke langit, masing-masing setinggi 1000 meter. Di atas salah satu kolom air, berdiri raksasa setinggi lebih dari 100 meter, memegang garpu langit. Napas yang kuat, dia adalah Raja Iblis tingkat atas. Di kolom air lain di sebelahnya, sosok yang kuat terus-menerus bolak-balik melalui kolom air, sisik biru tua menutupi seluruh tubuh, tidak ada sayap, tetapi ada 5 cakar di bawah perut, dan seluruh tubuh mengeluarkan napas yang kuat.
Afinitasnya dengan elemen air segera melampaui Ratu Putri Duyung yang telah tiba sebelumnya. Orang ini juga merupakan nafas dari Great Demon King. Tidak ada keraguan bahwa dua orang yang ada di sini saat ini adalah kekuatan puncak sebenarnya di klan laut saat ini, Raja Naga Laut dan Raja Zongsu Raksasa Laut. Tang San perlahan bangkit, berdiri di tepi pantai menyaksikan kedatangan dua Feng Hao Douluo teratas. Klan laut di laut juga berpisah satu demi satu, memberi jalan untuk menunjukkan rasa hormat kepada keduanya. Sosok besar itu berangsur-angsur menyusut, dan kolom air berangsur-angsur berkurang. Raja Pilar Tengah Raksasa Laut dan Raja Naga Laut berubah menjadi sosok manusia satu demi satu. Didorong oleh ombak, mereka datang ke sekitar tepi laut dan melayang di atas laut. Klan yang telah tiba lebih awal telah memuja mereka satu demi satu. Mata Raja Naga Laut dan Raja Pilar Raksasa Laut juga diproyeksikan ke arah Tang San pada saat yang sama. Menghadapi banyak Feng Hao Douluo, termasuk 7 atau 8 Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis besar dan ratusan keberadaan tingkat Raja Iblis, Tang San tetap tenang. Sepertinya tidak ada tekanan sama sekali. Apakah ini utusan surgawi? Suara rendah dan agak tua Raja Naga Laut terdengar, dan seluruh Pulau Bulan Sabit dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, semua manusia yang sibuk bekerja telah menghentikan pekerjaannya dan melihat situasi di sini dari kejauhan. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, "Warisan Dewa Laut, Tang San, aku telah melihat semua Raja Laut." "Mengapa utusan ilahi? Raja Naga Tua, apakah kamu bingung? Ini adalah inkarnasi nyata dari Dewa Laut, generasi Dewa." Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar. Raja Hiu Laut Louis yang berbicara, dan dia memandang Raja Naga Laut dengan tatapan marah yang benar. Raja Naga Laut sedikit mengernyit. Ia mengenal orang ini dengan sangat baik, tetapi orang ini Louis tidak berguna. Jelas bahwa melindungi manusia seperti ini adalah hal yang benar. "Ayo pergi, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini." Raja Zongsu, yang berada di samping Raja Naga Laut, mendengus dingin. Melihat ini, Raja Hiu Laut benar-benar sedikit pengecut, tetapi dia masih berkata dengan tegas, "Apa yang aku katakan itu benar. Selain Dewa Laut, apakah ada orang lain yang dapat memurnikan wabah laut? Bisakah kamu melakukannya?" Dia. Klan Hiu Laut hanya memiliki satu Raja Iblis besar seperti itu, dan itu adalah jenis yang baru saja masuk, sedangkan klan Raksasa Laut memiliki sebanyak 5 Raja Iblis besar, dan hanya klan Naga Laut yang dapat bersaing dengan mereka. Dan Raksasa Laut tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kontrol yang sangat tinggi atas laut. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, Raksasa Laut adalah kaisar, dan mereka adalah kaisar laut nyata yang mengendalikan samudera biru yang tak berujung. Pada saat itu, Naga Laut hanya bisa menjadi mitra tunggangannya. Raksasa Laut Zongsu King berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah itu Dewa Laut yang asli? Kami akan menentukan secara alami. Kecuali raja dari berbagai klan laut lainnya harus mundur 10 mil laut." Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak klan laut tanpa sadar semua menoleh ke arah Tang San di pantai di tepi laut. Tang San tidak berbicara. Dia hanya menatap pilar Raja Raksasa Laut dengan tatapan damai. Pembangkit tenaga klan laut mulai mundur perlahan, tidak ada keraguan bahwa Raja Pilar Pusat masih memiliki pengaruh besar di seluruh dunia samudera biru yang tak berujung. Pada akhirnya, hanya raja dari berbagai klan yang tersisa, dan para leluhur klan besar berani tinggal. Dipimpin oleh Raja Laut Zongsu King dan Raja Naga Laut, ada juga Raja Hiu Laut, Ratu Putri Duyung, Raja Anjing Laut, Raja Paus Laut Besar, dan Raja Walrus. Klan laut lainnya, bahkan yang setingkat Raja Iblis, telah mundur jauh. Raja Zongsu Raksasa Laut memandang Tang San, "Manusia, raja ini mendengar bahwa kamu dapat memurnikan wabah laut dengan mengandalkan kekuatan Dewa Laut, tetapi apakah begitu?" "Itu benar," Tang San menjawab dengan tenang. Solen 5 Chapter 690 Inspeksi. Raksasa Laut Zongsu Wang berkata, "Oke, tolong lepaskan kekuatan Dewa Laut dan biarkan kami mengujinya." "Oke." Tang San tidak menunjukkan emosi apapun terhadap sikap agresif Raja Zongsu. Di dahinya, pola trisula emas tiba-tiba menyala, dan lapisan lingkaran cahaya emas tiba-tiba melebar keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Segera, mata Tang San juga menyala, berubah menjadi emas. Untuk sementara waktu, permukaan laut di dekatnya, terutama air laut di sekitar raja, menjadi keemasan. Di laut, kekuatan keyakinan berkerumun hampir seketika, mengembun ke arah Tang San. Tapi itu diblokir oleh lapisan perisai cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Tang San. Dia benar-benar tidak berani menyerapnya lagi,
karena jika dia menyerapnya lagi, dia harus langsung melampaui bencana. Raja Zongsu raksasa laut dan Raja Naga Laut saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Dengan kekuatan klan laut puncak mereka, ketika mereka merasakan aura dilepaskan dari Tang San, mereka masih memiliki perasaan menyembah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan Dewa Laut, terutama karena pihak lain telah benar-benar menyelesaikan masalah wabah laut. Jika kamu adalah Dewa Laut, mengapa kamu begitu lemah? Raja Naga Laut bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah Raja Iblis Agung tingkat atas, dan meskipun itu akan terpengaruh oleh aura Dewa Laut Tang San, itu tidak sebesar itu. Tang San berkata, tidak masalah jika aku seorang Dewa Laut, atau apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Dewa Laut? Kamu hanya perlu mengetahui ketertarikanku pada Samudra Biru yang tak berujung. Sekarang, aku punya cara untuk mengatasi wabah laut. Aku mengundangmu untuk datang dan juga aku tidak memintamu untuk mengakui identitasku sebagai Dewa Laut, tetapi untuk memberitahumu cara untuk menangani wabah laut. Wabah laut selalu menjadi masalah terbesar di Samudra Biru yang tak berujung, bukan? Mendengarkannya, dia tidak menjelaskan identitasnya sebagai Dewa Laut, tetapi hanya mengatakan bahwa wabah laut. Ekspresi Raja Naga Laut sedikit lebih tenang, setelah menjelma manusia, itu adalah penampilan manusia tua. Utusan itu berkata begitu, maka kita tidak sopan. Aku tidak tahu bagaimana caramu mengatasi wabah laut. Raja Naga Laut terus bertanya. Tang San berkata, aku sudah mencoba, menggunakan kekuatanku untuk menyingkat kekuatan klan laut, dapat membentuk kekuatan simbiosis untuk menyelesaikan wabah laut yang dibawa oleh nasib buruk. Aku membuat beberapa susunan yang dapat menyimpan kekuatan kesadaranku, ini selama formasi berada di laut, kesadaran spiritualku akan selalu ada di sana, dan begitu wabah laut muncul, aku dapat mengerahkan kekuatan semua makhluk di laut untuk menyucikan laut dengan bimbingan kesadaran spiritual di atas laut. Saat dia berbicara, Tang San mengangkat tangannya dan melambai, dan piringan arai Dewa Laut terbang menuju Raja. Raja-raja klan laut mengambil alih lempeng formasi satu demi satu, dan menggunakan indera dewa mereka untuk merasakan perubahannya. Benar saja, ketika mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk memotivasi, kecemerlangan emas secara alami akan memancar di disarai. Yang lebih aneh lagi adalah mereka dapat secara langsung merasakan bahwa banyak klan laut di kejauhan tampaknya melepaskan energi, terkondensasi menjadi sisi ini, di laut cahaya keemasan berlama-lama lagi. Tampilan Raja Raksasa Laut menjadi sedikit lebih santai. Sebagai Raja Iblis teratas, dia pasti bisa merasakan bahwa dia adalah kesadaran paling murni dalam susunan ini, dan tidak ada keberadaan lain. Dan indera dewa ini mirip dengan aura Dewa Laut yang dilepaskan oleh Tang San sebelumnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan melintasi Samudra Biru yang tak berujung selama bertahun-tahun. Ada kilatan kegembiraan di mata Raja Naga Laut, dan mereka semua mengerti betapa pentingnya bagi Samudra Biru yang tak berujung jika arai ini dapat mengatasi wabah laut. Selama bertahun-tahun, Laut Kuning yang kotor dan Qinghai Nether telah meluas karena wabah laut telah merenggut terlalu banyak kehidupan klan laut. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, suatu hari Laut Biru yang tak berujung akan ditelan oleh mereka. Meskipun kedua hal ini tidak besar sekarang, ekspansi mereka tidak pernah berhenti. Mereka juga telah mencoba perang salib, tetapi tidak ada gunanya. Mereka dapat mengalahkan boneka hidup atau boneka yang kuat di dalamnya, tetapi selama ada kehidupan di Samudra Biru yang tak berujung, masih akan terus berkembang, dan boneka hidup yang kuat akan terus lahir. Ini telah menjadi kekhawatiran besar bagi banyak orang kuat yang hadir. Pada saat ini, susunan yang dibawa Tang San tidak diragukan lagi memecahkan masalah besar ini. Setelah wabah laut tidak lagi menjadi ancaman, maka Samudra Biru yang tak berujung dapat berkembang dengan damai. Raja Raksasa Laut berkata, bisakah utusan itu meminta sesuatu? Tang San melirik tumpukan logam langka dari berbagai lautan yang sudah menumpuk di pantai tidak jauh, dan berkata, permintaanku sangat sederhana. Aku adalah manusia. Monster dan roh di benua Falan telah memperbudak klanku, dan aku berharap klan dapat bermigrasi ke sebuah pulau di mana mereka dapat bertahan hidup di laut. Manusia hanya dapat bertahan hidup di darat, bukan di laut, dan tidak akan mempengaruhi Samudra Biru yang tak berujung itu sendiri. Semua raja sudah tahu tentang masalah ini, meskipun ada puluhan juta manusia, mereka benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk laut, dan klan laut tidak memiliki banyak permintaan akan sumber daya di pulau itu. Daratan pulau juga tidak cocok untuk sebagian besar kehidupan laut. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Raja Naga Laut, tidak dapat mendarat di darat sesuka hati, yang dengan sendirinya merupakan batasan pada klan laut. Selain itu, apalagi melindungi manusia dari bahaya.
Tanya Raja Naga Laut. Tang San mengangguk dan berkata, ini tentu saja yang terbaik. Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, dibandingkan dengan memecahkan wabah laut, permintaanmu bukanlah apa-apa, kami bahkan dapat memerintahkan klan laut untuk membantu migrasi manusia. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa wabah laut disebabkan oleh nasib buruk, apa yang sedang terjadi? Setelah Tang San merenung sebentar, dia berkata, tidakkah menurutmu aneh bahwa Samudra Biru yang tak berujung menempati sebagian besar area bintang Falan? Tetapi mengapa Samudra Biru yang tak berujung dengan begitu banyak sumber daya dan laut yang sangat besar? Klan tidak dapat melahirkan seorang kaisar. Di benua Falan, apakah ada lebih dari selusin kaisar dari klan monster dan klan roh? Ekspresi Raja Naga Laut dan Raja Pilar Raksasa Laut segera menjadi serius. Ya, mereka sudah menjadi yang terkuat di Samudra Biru yang tak berujung, tidak ada kaisar di seluruh Samudra Biru yang tak berujung. Ini juga salah satu kebingungan terbesar dari klan laut itu sendiri. Mengapa klan laut tidak bisa menjadi kaisar di laut dengan sumber daya yang begitu kaya? Apakah ini terkait dengan nasib buruk? Tanya Raja Zungsu Raksasa Laut. Tang San mengangguk, ya. Di plane apapun, ada keberuntungan Ki. Sebuah planet memiliki keberuntungan Ki sendiri, kemudian, di mana keberuntungan Ki mendukung, akan ada perkembangan yang lebih baik. Biasanya, keberuntungan itu acak, dan tidak mungkin untuk setiap jenis makhluk yang beruntung selamanya, juga tidak diganggu oleh nasib buruk selamanya. Tapi ini adalah situasi normal, ketika sebuah ras dengan sengaja mempengaruhi keberuntungan, maka semuanya berubah. Alasan mengapa benua Falan selalu dapat disukai oleh keberuntungan, memiliki lebih banyak sumber daya, perkembangan yang lebih baik, dan kaisar yang terus muncul, adalah karena mereka memusatkan keberuntungan seluruh bintang Falan di benua Falan, dan sebagai kebalikan dari keberuntungan. Kemalangan ini akan kembali ke planet selain benua Falan. Laut Kuning yang kotor dan Qinghai hantu yang kamu bicarakan semuanya harus dibentuk karena ini. Mendengar kata-kata Tang San, semua raja klan laut tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, kebanyakan dari mereka menunjukkan tatapan bingung. Raja Walrus berkata dengan sungguh-sungguh, keberuntungan itu ilusi, bagaimana bisa diringkas? Tang San berkata, di benua Falan, ada ras yang secara khusus mampu memobilisasi keberuntungan. Aku tidak tahu berapa tahun yang mereka habiskan untuk memadatkan keberuntungan di pusat benua Falan, sehingga keberuntungan seluruh planet kental dan nasib buruk dikesampingkan. Di luar daratan, ras ini disebut klan Tianhu. Patriark klan Tianhu tampaknya tidak mampu memegang ayam, tetapi dia adalah Feng Hao dulu di tingkat Raja Iblis Besar, dikenal sebagai Raja Iblis Rubah Surgawi yang mendominasi takdir. Apakah kalian semua tahu? Solen 5 chapter 691 bukti. Banyak Raja Laut menggelengkan kepala satu demi satu, hubungan antara Samudra Biru yang tak berujung dan benua Falan hampir sepenuhnya terpisah, dan tidak ada pihak yang mengganggu. Tidak ada yang cocok satu sama lain untuk bertahan hidup, jadi mereka hanya tahu bahwa ada seorang kaisar di benua Falan, tetapi mereka benar-benar tidak tahu kaisar seperti apa. Tang San melanjutkan, The Great Demon Emperor Tianhu memimpin klan Tianhu, dan begitulah cara mereka memadatkan keberuntungan mereka. Hanya klan monster dan klan roh yang dapat menikmati keberuntungan ini, sehingga kedua klan ini akan menjadi semakin kuat, menjadi yang terkuat keberadaan di seluruh planet. Sejauh yang aku tahu, ada sebanyak 16 kaisar di klan monster dan klan roh jika digabungkan. Dan kaisar yang dapat ditampung oleh sebuah planet terbatas, bahkan jika bintang Falan sangat kaya, dan 16 orang hampir mencapai batas mereka. Selain benua Falan, apakah kamu tahu di mana ada kaisar? Semua Raja Laut menggelengkan kepala satu demi satu. Tang San menyipitkan matanya dan berkata, ya, seharusnya tidak ada lagi. Kemudian, karena mereka sudah begitu kuat, mengapa mereka tidak memerintah seluruh planet? Dengan kekuatan selusin kaisar, itu sudah cukup untuk menyerbu Samudra Biru yang tak berujung. Ada juga banyak sumber daya di dalamnya. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Sudahkah kamu memikirkannya? Pertanyaan Tang San demi kalimat menyebabkan semua Raja Laut yang hadir tercengang oleh pertanyaan itu. Tang San bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, alasannya sangat sederhana, karena semua keberuntungan telah dipadatkan, di luar benua Falan, ada nasib buruk, dan mereka tidak ingin terkontaminasi oleh nasib buruk. Dan di luar benua Falan, mereka juga dianggap sebagai eksistensi yang memberikan nutrisi ke benua Falan. Biarkan saja. Namun, apa yang mereka lakukan benar-benar negatif untuk seluruh bintang Falan. Ketika keberuntungan tidak dapat mengalir, planet yang awalnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri tidak dapat menyesuaikan diri. Nasib buruk adalah relatif.
kondensasi, begitu juga nasib buruk. Ketika keberuntungan mengembun hingga ekstrim, bukan tidak mungkin untuk melahirkan alam para dewa di benua Falan, dan bahkan akan ada keberadaan di atas kaisar, namun pada saat itu juga akan menjadi runtuhnya bintang Falan. Setelah planet runtuh, benua Falan yang dikumpulkan oleh keberuntungan dapat bertahan atau bahkan dilucuti dari bintang Falan, dan wilayah lain yang berkumpul sebagai nasib buruk secara alami adalah bencana yang menghancurkan. Bagi bintang Falan, hal yang sama berlaku untuk menghancurkan. Ketika Tang San mengucapkan kata-kata ini, para raja mau tak mau menjadi gempar. Tang San memandang ke langit, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia melepaskan sebagian dari kesadaran spiritualnya sendiri, dan ketika dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia samar-samar bisa merasakan kecenderungan kesengsaraan buntur untuk mengembun di udara. Namun, ketika dia menyelesaikan kata-kata ini, perasaan bahwa kesengsaraan buntur akan datang di udara tiba-tiba menghilang. Tang San memandang Raja Laut dengan ekspresi bermartabat, "Jadi, apakah kamu masih berpikir hidupmu saat ini normal? Datangnya wabah laut adalah akibat dari nasib buruk. Aku dapat membantumu mengatasi wabah laut, tetapi itu sebenarnya obat sementara." "Tidak ada obat." "Diam." Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba menyela kata-kata Tang San. Raksasa Laut Zhong Suking memandang Tang San dengan pandangan buruk, dan berkata, "Tujuan dari apa yang kamu katakan adalah untuk membiarkan kami meluncurkan serangan ke daratan dan menantang benua Falan. Akan terbang ketika kamu tahu ada lebih dari 10 kaisar. Mengat ke api, apa motifmu?" Ketika banyak Raja Laut mendengarnya mengatakan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka terfokus pada Tang San. Tang San terganggu olehnya, wajahnya juga menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak pernah berharap kamu dapat melakukan ini. Kamu juga tidak dapat melakukannya. Dan ini adalah misiku sendiri. Aku telah menyelesaikan permintaanku kepadamu, dan itu cukup untuk melindungi orang-orangku. Aku hanya memberitahumu situasi sebenarnya. Ketika aku benar-benar mendapatkan kembali kekuatanku, hanya aku yang dapat mengubah seluruh hukum. Kekuatan pola bintang Falan, kekuatanmu, tidak berarti banyak bagiku." Raksasa Laut Zhong Suking menatapnya dengan muram, "Kamu bahkan bukan dewa, jadi berani mengatakan bahwa kamu dapat menantang lebih dari selusin kaisar. Apa yang kamu maksud dengan pemulihan kekuatan?" Tang San berkata dengan ringan, "Kembalilah ke Dewa Laut." Kembali ke Dewa Laut. Sinar cahaya melintas di mata Raja Laut Raksasa Zhongsu. "Jadi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Dewa Laut? Kalau tidak," Tang San memandangnya tidak rendah hati atau sombong. Raja Raksasa Laut tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Raja Naga Laut di sampingnya. "Terima kasih atas pemberian utusan. Setelah kami kembali, kami akan segera mengerahkan suku kami untuk membersihkan wabah laut yang ada. Adapun migrasi manusia yang disebutkan oleh utusan, klan laut kami dapat menjamin untuk melindunginya." Tang San sedikit mengangguk dan berkata, "Sudah cukup. Adapun masa depan, harap tunggu dan lihat. Tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa benua Falan telah diberkati oleh keberuntungan selama bertahun-tahun, dan keberuntungan itu telah mendarah daging, bahkan jika aku atau jika kamu dapat menghancurkannya di masa depan, planet ini tidak akan dapat memulihkan keseimbangannya dalam waktu singkat. Jika kamu ingin bersaing dengannya, atau untuk mendapatkan sumber daya di planet ini dengan lebih baik, kamu harus mengandalkan pada dirimu sendiri. Tidak ada gunanya membela." Raja Zhongsu Raksasa Laut berkata dengan acuh tak acuh, "Aku masih tidak tahu apakah keberuntungan dan nasib buruk yang kamu katakan itu benar. Tidak ada artinya untuk mengatakan ini sekarang. Kita harus menunggu dan melihat apa Dewa Laut yang kamu bicarakan." Tang San melihatnya, dia bisa merasakan permusuhan Raja Raksasa Laut ini terhadapnya, dan dia juga bisa menebak dari mana permusuhan itu berasal. "Keberuntungan dan nasib buruk, aku bisa membuktikannya kepadamu sekarang." Tang San maju selangkah, dan dia sudah berada di permukaan laut, menghadapi dua Raja Iblis teratas, tetapi tanpa pengecut sedikitpun. Di mata, hitam dan putih berputar, dan alam baik dan buruk langsung dilepaskan. Segera, kedua raja di kerajaan itu terkejut, seolah-olah mereka merasakan beberapa perubahan aneh. Tang San menutup matanya, diam-diam memperluas ranah baik dan buruk. Segera, air di bawahnya menjadi lebih jernih dan lebih jernih, sementara di lingkaran luar, lapisan kekeruhan lavender mulai terbentuk. "Wabah laut," seru Raja Anjing Laut dengan terkejut. Saat berikutnya, Tang San membuka matanya lagi, domain ditarik, cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, kesadaran dewa menyapu,
dan kekuatan banyak kepercayaan terkondensasi di air laut, memurnikan kotoran yang baru saja muncul. Dengan peningkatan kultivasi dan kesadaran spiritualnya, jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan domain baik dan buruk. Merasakan perubahan barusan, aura para raja menjadi lebih berat. Mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, soal memadatkan keberuntungan di benua Falan mungkin benar adanya. Aku percaya padamu. Sebuah suara renyah terdengar. Tang San menoleh untuk melihat, itu adalah Ratu Putri Duyung yang dikenal sebagai Raja Kraken yang belum pernah berbicara sebelumnya. Suaranya sangat menyenangkan, rambut biru panjang berkibar di belakang kepalanya, dan mata seperti jiwa jatuh pada Tang San. Aku percaya pada warisan Dewa Lautmu. Kesadaran spiritualmu memiliki aura yang membuatku percaya. Namun, itu juga memiliki rasa yang tidak homolog dengan samudera biru yang tak berujung. Jika aku menebak dengan benar, kamu bukan milik dunia kami. Baru saja, aku merasakan perasaan ditolak, bukan oleh laut, tetapi oleh udara. Kekuatan spiritual dan kesadaran yang sangat kuat. Tang San memandang Raja Monster Laut ini dengan heran. Dalam hal auranya, dia tidak sekuat Raja Pilar Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi kesadarannya pasti berada di tingkat atas Raja Iblis Besar. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang ke dunia kami? Apa tujuanmu? Saat dia berbicara, Ratu Putri Duyung diam-diam datang di belakang Tang San. Pada saat ini, di depan Tang San adalah Raja Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi yang ini ada di belakangnya. Ketiga Raja Iblis Besar ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di seluruh klan laut, tapi tiba-tiba mengepung Tang San. Solen 5 Chapter 692 Kesengsaraan Guntur Tang San. Raksasa Laut Zongsu King berkata dengan sungguh-sungguh, di samudera biru yang tak berujung, tidak pernah ada legenda Dewa Laut, apalagi warisan Dewa Laut. Sebagai orang luar, kamu harus mengaduk segalanya. Bagaimana kita tahu itu? Apa yang kamu lakukan adalah untuk tidak membiarkan semua klan laut membuat gaun pengantin untukmu. Kekuatanmu terlalu aneh untuk menarik kekuatan kepercayaan klan laut, seperti yang kamu katakan, jika kamu menjadi lebih kuat, bagaimana kami bisa memastikan bahwa kamu melakukannya tidak memperbudak klan laut? Tang San melayang di sana, tidak panik karena dia dikelilingi oleh 3 Feng Hao Douluo. Hatiku ada di bulan yang cerah. Dia berkata dengan ringan, kalian ingin membawaku, dan kemudian mempelajari kemampuan dan darahku, kan? Ini yang kamu rencanakan sebelum kamu datang, kan? Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus berhati-hati. Kami tidak dapat memastikan apakah kamu adalah pendahulu dari benua Falan yang datang untuk menyerang kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti manusia, terutama jika barisan yang kau berikan benar-benar bisa menjernihkan wabah laut, kami akan selalu memperlakukanmu sebagai tamu dan tidak akan menyakitimu. Kami hanya berharap bisa mengenalmu lebih jauh. Tang San tersenyum, kamu memenjarakanku, mempelajariku. Tidak mungkin. Karena aku berani berada di sini sendirian, aku sudah menebak apa yang mungkin kamu lakukan terhadapku karena curiga. Apakah kamu gila? Raja Hiu Laut hanya bereaksi pada saat ini, dan berkata dengan terkejut, dia adalah Dewa Laut. Diam. Bagaimana bisa segala sesuatu tentang klan laut ditarik oleh orang luar? Jika dia memiliki niat jahat, bukankah itu akan membawa bencana ke seluruh samudera biru yang tak berujung? Kata Raja Laut Raksasa Zongsu dengan dingin. Mata Tang San masih tenang, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, kamu tidak mengerti apa arti dewa yang sebenarnya. Bahkan di benua Falan tidak akan ada dewa yang lahir. Karena, ini tidak ada alam dewa di sini. Dunia dan plain ini tanpa alam dewa, tidak ada cara untuk mencapai langit. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, ini tidak terburu-buru, silakan kembali bersama kami, pergi ke istana Naga Lautku, dan mari kita bicara perlahan. Dewa dapat yakin, kami pasti tidak akan menyakitimu. Aku berjanji untuk membantumu migrasi manusia sebelumnya. Hal yang sama akan terjadi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak punya waktu untuk kembali ke istana Naga Laut bersamamu. Nah, jika kamu ingin tiada dan para elit dari seluruh klan laut dimakamkan di sini, kamu terus menghentikanku. Baiklah. Saat dia berbicara, pola emas sagot trident tiba-tiba menyala di dahinya. Raja Zongsu Raksasa Laut segera bereaksi dan berteriak, terlarang. Sinar cahaya melesat keluar dari garpu tuotian di tangannya, langsung menutupi tubuh Tang San. Tang San tidak menghindar, membiarkan cahaya menjebaknya di dalamnya, tetapi pola cahaya trisula emas di dahinya menjadi semakin terang.
Meskipun tubuhnya telah dilarang oleh Raja Raksasa Laut, pada saat ini, daerah sekitarnya dan lautan biru yang tak berujung berubah menjadi emas dalam sekejap. Ribuan kekuatan iman berkerumun, dan kekuatan keyakinan ini tidak terpengaruh oleh penghalang larangan sama sekali, masih mengerumuni tubuh Tang San. Tang San tampaknya telah membuka sesuatu, keagungan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak darinya. Dan pada saat ini, langit di atas seluruh laut tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan tekanan mengerikan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi hampir seketika menurunkan permukaan laut 10 meter, mengungkapkan sosok banyak Raja Laut. Untuk sementara, bahkan Feng Hao Douluo dari peringkat Great Demon King yang hadir merasa tidak bisa bernapas, tetapi hanya di Tang San, cahaya keemasan yang menyilaukan menjadi semakin terang. Ini, kesengsaraan guntur. Di langit yang gelap gulita, garis-garis cahaya keemasan bersilangan, dan cahaya keemasan yang menakutkan itu tampaknya memiliki bau yang menghancurkan seluruh dunia. Laut menghaluskan semua ombak dengan gemetar, dan klan laut di tingkat Raja Iblis hampir tidak bisa bergerak, tetapi klan laut di bawah Raja Iblis benar-benar tertekan di bawah permukaan laut dan bahkan tidak bisa bergerak. Tang San perlahan berbalik, menatap Ratu Putri Duyung di belakangnya, dan berkata, "Kamu benar, aku memang ditolak oleh plane ini. Karena aku benar-benar berasal dari plane lain, alasan mengapa aku datang ke sini untuk menemukan reinkarnasi istriku. Namun, aku tidak bisa melihat manusia yang ditindas oleh monster dan roh sebagai budak, jadi aku ingin membantu manusia memiliki cara mereka sendiri untuk bangkit sambil mencari istriku. Aku dulu adalah Dewa Laut. Keterikatan pada laut izinkan aku membantumu, tetapi kamu tidak mengenalinya dan ingin menghentikanku, lalu biarkan kamu merasakan kekuatan surgawi yang dimiliki seluruh dunia." Boom! Guntur emas yang mengejutkan meledak di udara. "Bunuh dia, mungkin." Raja Laut Raksasa Zongzu berteriak keras, memegang garpu surgawi di tangannya untuk menikam Tang San. Namun, baru setengah jalan, ia terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang menghentikannya bukanlah Tang San, atau bencana guntur yang menakutkan di langit, tetapi kekuatan kepercayaan yang berbondong-bondong ke Tang San. Pada saat ini, sosok Tang San bangkit melawan badai, cahaya keemasan besar dan bayangan muncul di belakangnya saat sosoknya tumbuh, dan napas Dewa Laut tanpa syarat dilepaskan keluar. "Tuan Dewa Laut, tidak." Orang pertama yang bereaksi adalah Raja Walrus. Tiba-tiba merangkak dan membungkuk ke Tang San. Segera setelah itu, Raja Hiu Laut juga tercermin, dan itu berubah menjadi bentuk manusia, dan juga langsung membungkuk ke Tang San. Tetapi pada saat ini, di langit, guntur yang mengejutkan telah meraung, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi emas. Ketika petir emas itu turun, semua Raja Laut yang hadir hanya merasa bahwa seluruh dunia akan dihancurkan. Tetapi pada saat ini, di dahi Tang San, trisula emas tiba-tiba menjadi sangat menarik perhatian, dan lempeng formasi seagot yang sebelumnya dinyalakan oleh setiap Raja Laut secara instan. Lapisan lingkaran cahaya biru tiba-tiba muncul dari laut tanpa gelombang yang tertekan. Lingkaran cahaya itu naik ke atas, menutupi semua klan laut dan Tang San yang hadir. Dan bayangan cahaya Dewa Laut besar di belakang Tang San tampaknya langsung mengangkat topeng itu. Terhubung dengan lingkaran biru itu. Dalam sekejap, setiap ahli klan laut merasa aneh bahwa mereka tampaknya terhubung satu sama lain pada saat ini, mereka seperti keseluruhan yang lengkap dan mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam samudra biru yang tak berujung. Ketika guntur emas yang menakutkan jatuh pada kecemerlangan biru, pemandangan aneh muncul. Guntur emas yang menakutkan itu berayun agak ragu-ragu. Detik berikutnya, itu berubah menjadi kilatan emas halus yang tak terhitung jumlahnya. Menyebar, berkilauan dalam semua kecemerlangan biru. Baik Raja Naga Laut dan Raja Pilar Tengah Raksasa Laut dengan jelas melihat bahwa tanda trisula emas di dahi Tang San telah mengalami beberapa perubahan aneh. Perubahan terbesar adalah di tengah bagian depan panjang trisula emas. Sedikit lagi mangga biru. Itu seperti permata biru kecil, tetapi cahaya biru yang mengarah pada pelepasan seluruh samudra biru tak berujung meluas dari biru kecil ini. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka sudah terhubung dengan Tang San. Tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan mereka, aura Tang San sendiri lemah. Tapi aura lemah inilah yang membentuk ikatan, keberadaan yang bisa menghubungkan semua klan laut yang ada dan samudra biru yang tak berujung. Pada saat ini, semua kekuatan disatukan oleh motivasinya, membuat seluruh samudra biru yang tak berujung menjadi seperti keseluruhan yang nyata. Bahkan jika guntur di langit sangat menakutkan, itu bisa dibor dengan mulus. Suara damai Tang San mencapai telinga semua orang.
Untuk Dewa Laut, aku membawa kedamaian dan pembangunan. Di atas kepalaku, akan ada malapetaka yang akan aku hadapi ketika aku menyeberangi malapetaka. Aku pernah berpikir bahwa jika aku menyeberangi malapetaka di Laut Biru yang tak berujung, peluang keberhasilan akan muncul, akan sangat meningkat, karena aku dapat menggunakan kekuatan kepercayaan ribuan makhluk di Samudra Biru yang tak berujung untuk meningkatkan diri dan melawan malapetaka ini. Namun, aku tidak ingin melakukan ini, karena itu pasti akan membuat kehidupan di Samudra Biru yang tak berujung rusak. Aku tahu berapa banyak makhluk yang akan tiada karena ini. Karena aku adalah Dewa Laut, aku harus melindungi rakyatku sendiri. Karena itu, aku tidak ingin menyeberangi malapetaka di Samudra Biru yang tak berujung. Apakah kamu mengerti?